Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang keringatnya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu keringatnya sangat harum, dan walaupun beliau keringatnya sangat harum, beliau masih memakai minyak wangi. Kalau misalkan Rasulullah keringatnya sudah harum dan beliau tidak memakai minyak wangi, tidak bisa dicontoh, karena umatnya tidak ada yang keringatnya wangi. Coba seandainya Rasulullah tidak pakai minyak wangi, tidak bisa dicontoh itu, tidak bisa. Kita dengan pedenya menghembulkan keringat, ditaruh di botol, di wadah, dipakai minyak wangi, tidak kira wangi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang minyak wanginya Rasulullah dan cara beliau memakai minyak wangi. Al-faslul khamisu, fasal yang kelima, fi sifati tibihi sallallahu alaihi wasallam wa tatayyubihi, menjelaskan tentang minyak wangi Rasulullah dan cara Rasulullah memakai minyak wangi. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha, wa ma'na sukkati tibun majmu'un min akhlatin wa yahtamilu ayyakuna wi'aan. Rasulullah itu mempunyai sukkah. Sukkah itu semacam wadah khusus minyak wangi, ya, semacam kayak botol parfum begitu, yang digunakan untuk memakai minyak wangi, untuk memakai wangi-wangian, untuk harum-haruman. Dan memakai minyak wangi ini sesuatu yang sunnah, bukan kebiasaan Nabi, tapi sesuatu yang sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi perempuan itu tidak dianjurkan untuk terlalu wangi memakai parfum, terutama ketika bertemu dengan bukan mahramnya, ketika bertemu dengan selain suaminya, itu justru biasa-biasa aja. Tapi yang sekarang itu ya anak-anak sekolah apa itu sudah terlalu menyengat bau parfumnya itu, apalagi memang tujuannya misalkan agar menarik lawan jenis, tambah haram, hukumnya tambah haram. Sesuatu yang asalnya sunnah, ketika tepat dengan tempatnya itu sesuai, akan menjadi haram ketika tidak sesuai dengan yang sudah semestinya. Bagi laki-laki sunnah memakai parfum, semisal ketika mau Jumatan, ketika mau menghadiri sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian pada saat sholat itu sunnah. Sholat itu sunnah untuk memakai minyak wangi. Wal mahafil, mahafil itu perkumpulan-perkumpulan, sunnah memakai minyak wangi. Wa qiraatul Quran, pada saat membaca Al-Quran itu sunnah untuk memakai minyak wangi, walaupun baca Qurannya sendiri. Nanti kita akan jelaskan manfaat memakai minyak wangi. Baca Quran sunnah untuk memakai parfum. Wal ilmi, dan membaca ilmu atau menjelaskan ilmu atau hadir di majelis ilmu itu sunnah memakai wangi-wangian. Wal zikri, dan majelis-majelis zikir atau dia zikir sendiri itu juga sunnah. Dan bagi laki
laki-laki maupun perempuan itu sunnah ketika mau bertemu satu sama lain. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu sunnah. Saya sebelum kesini sudah pakai parfum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudul miska fayamsahu bihi ra'sahu wa lihyatahu. Rasulullah itu pernah memakai minyak misik. Minyak misik itu bahan asalnya itu dari darahnya kijang yang sudah membeku kemudian jadi minyak wangi. Itu sudah tidak menjadi darah sudah. Dan itu minyak wangi yang sangat wangi sekali. Misik itu juga macam-macam, ada misik putih, macam-macam jenisnya misik itu macam-macam. Dan yang dipakai Rasulullah itu parfum yang enggak murahan, parfum yang mahal. Jadi kalau kita itu pakai parfum itu, pakai minyak wangi itu, ya cobalah sesekali beli yang mahal. Masa beli paketan 50.000 sampai 100.000 kuat, beli sesuatu yang sunnah, parfum, minyak wangi tidak kuat. Ini kan cara berpikir kita yang tidak benar. Ya sesekali lah, kalau misalkan tidak kuat tiap beli parfum harus yang mahal-mahal. Sesekali biar tahu, oh ini ternyata begini baunya minyak misik, begini baunya minyak oud itu, begini baunya minyak gaharu. Bagus. Masa giliran beli HP, jangankan paketan, beli HP itu kuat jutaan, giliran beli hal yang sunnah semisal parfum tidak bisa. Ini kan cara berpikirnya yang keliru. Rasulullah itu memakai minyak misik, kemudian diusapkan ke kepalanya dan diusapkan ke jenggotnya. Jadi jenggot itu juga ada kesunahan untuk diusap dengan minyak wangi. Terutama bagi orang-orang yang ingin menyebarkan ilmu, itu sangat kuat sekali anjurannya untuk memakai minyak wangi. Kenapa? Agar menarik perhatian orang, bukan karena ingin pamer, biar orang itu seneng sama orang itu. Coba ya misalnya dai, ustadz, kiai, habib ngajak orang, pas dia baunya enggak enak, pas dia jelaskan begini ilmu fikih, sholat, fikih, puasa, dia itu yang mendengarkan itu sambil nahan hidungnya. Ilmunya disampaikan iya, tapi buat orang tidak nyaman, akhirnya tidak senang. Makanya penampilan itu juga penting. Dari segi pakaian juga. Bukan karena apa, misalkan kiai, ustadz, habaib pakainya bagus-bagus dan necis-necis, rapi, bersih. Penampilan itu penting. Bukan apa? Biar menarik perhatian orang agar dekat kepada Islam. Bukan karena pamer ya, jangan salah niat. Karena kalau orang itu penampilannya sudah tidak bagus, orang itu tidak tertarik. Orang itu tidak tertarik. Apalagi zaman sekarang itu lebih suka melihat penampilan dibanding isinya. Ya minimal orang itu penampilan juga perlu untuk diperhatikan. Yang bagus-bagus penampilan itu. Kalau laki-laki pakai sarung BHS, kalau punya, nah punya tidak usah, karena itu mahal. Rasulullah selalu menjaga penampilan dan selalu memakai wangi-wangian, walaupun beliau sudah keringatnya sangat wangi. Bahkan kata Imam Ghazali itu, bagi ustadz, dai itu hampir sesuatu yang wajib untuk menjaga penampilan, termasuk memakai parfum, memakai minyak wangi itu hal yang penting. Bukan karena apa, misalkan pakai imamah, pakai sorban, jangan bilang tidak pantas. Kita ini menghormati ilmu, memuliakan ilmu, dan juga orang itu biar lebih menarik, merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, bukan karena pamer, bukan, biar lebih tertarik. Dan bahkan kata Imam Ghazali itu disebutkan, bukan kata Imam Ghazali, dalam sebuah keterangan, termasuk kita berhias
dengan hal-hal yang bagus, dengan pakaian yang bagus itu bukan termasuk kesombongan, tapi hal yang sunnah. Misalkan mau sholat, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, lebih-lebih sholat berjamaah, itu kalau bisa pakai pakaian yang bagus. Justru yang bagus itu pakai pakaian yang paling bagus kalau mau sholat. Orang sekarang kebalik, giliran mau keluar, refreshing, jalan-jalan, pakai pakaian yang paling bagus di antara pakaian-pakaian yang lain. Giliran mau sholat, berselebar, pakai pakaian yang tidak bagus, pakai pakaian yang tidak bagus. Saya itu kalau mau hadir majelis penting itu tak pilih sarung ya yang bagus, menurut saya yang paling bagus. Ya karena menghormati ilmu itu. Misalkan juga seorang istri ketika mau ketemu dengan suami, juga bagi orang yang berilmu, itu bagusnya memakai pakaian-pakaian yang bagus. Kita kebalik. Ya Pak, coba dibalik cara berpikir kita. Kalau sebagaimana kita bisa memakai pakaian bagus ketika keluar, kita juga mestinya harus bisa memakai pakaian yang bagus ketika mau sholat, mau hadir majelis ilmu. Tujuannya apa? Bukan pamer, menghormati ilmu. Ilmu itu tinggi nilainya, ilmu itu mahal harganya. Kita hormati dengan memakai pakaian yang bagus. Mau ketemu dengan orang ahli ilmu, itu semuanya pakai pakaian yang bagus. Kita mau ketemu sama atasan-atasan saja, kita pakai pakaian yang bagus. Ketemu sama Allah, pakainya biasa saja. Wa kana Anasun la yarudut tib wa qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yarudut tib. Sayyidina Anas itu tidak pernah menolak wangi-wangian. Kenapa? Karena Sayyidina Anas ini mencontoh kepada Nabi. Nabi itu tidak pernah menolak wangi-wangian. Jadi kalau diberi parfum itu tidak boleh menolak, walaupun tidak sampai hukumnya haram. Kalau di perempuan ada enggak? Waktu majelis-majelis kemudian dikasih parfum itu ada? Tetap ada ya? Saya kan enggak tahu. Kalau laki-laki ada. Enggak boleh nolak kalau dikasih parfum itu. Lebih-lebih dikasih 1 botol, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kita itu niru Rasulullah, enggak pernah menolak parfum. Alasannya fa innahu khafiful mahmil thayyibur raihah. Karena parfum itu kan gampang bawanya, ringan, kemudian harum baunya. Tidak boleh. Tapi dalam satu majelis itu orang itu juga harus sadar diri, harus paham bahwa di situ bagusnya itu yang dikeluarkan parfum-parfum yang baunya harum. Jadi yang pakai parfum murah-murahan itu jangan sok pede, muter sini satu-satu. Jangan. Habib Taufik itu ketika ngisi rutinan di Besuki itu tak lihat ketika pakai bukhur dupa itu nggak pernah pakai yang serbuk-serbuk itu, pasti kayu ut yang masih batangan itu harganya mahal itu. Kenapa? Karena baunya wangi, cuma ditaruh begitu, kayunya ini harumnya sangat wangi. Menghormati ilmu, menghormati malaikat yang datang. Jadi biarkan kalau dalam satu majelis itu biarkan parfumnya ustadznya atau yang sahibul majelisnya saja yang keluar. Parfumnya kamu yang masih murah-murahan itu jangan lah. Tidak menghormati ilmu bukan karena apa? Itu bukan karena apa? Majelisnya Habib Anis Solo, Habib Anis Al-Habsyi Solo itu ketika majelis itu yang dikeluarkan hanya milik Habib Anis, yang lain tidak boleh keluar. Sama seperti di Darul Mustafa, pondoknya Habib Umar itu juga ada petugas khusus. Tidak semua boleh mengeluarkan parfumnya yang ada di sakunya. Ada petugas khusus yang muter pada saat mahlul qiyam, kasih parfum satu-satu. Dan baunya sangat harum sekali. Bisa sampai itu harga kayak minyak gahru itu, kayu gahru itu bisa sekilo bisa sampai jutaan itu. Sangat mahal. Biasa sekali beli parfum yang mahal gitu. Masa beli paketan kuat, beli sunnah tidak kuat. Yang paketan tidak bisa nolong. Sunnah itu bisa mendapatkan pahala.
Itu termasuk sesuatu yang tidak boleh ditolak itu ketika diberi minyak wangi. Begitu juga hadiah-hadiah yang lain yang itu kecil tapi memiliki manfaat, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Lebih-lebih misalkan kita diberi sesuatu yang kita memang membutuhkan, tidak boleh ditolak. Jangan sok tawadhu, sok apa. Misalkan kita memang benar-benar tidak punya uang, misalnya ya, dikasih orang uang 1 miliar. Oh saya tidak mau, saya tidak cinta dunia, saya terima. Ucapkan banyak terima kasih kepada yang memberi, terima kasih bersyukur kepada Allah. Terima. Kalau memang lagi membutuhkan, jangan cuma bermanis muka di depannya orang. Oh ini tadi nyesel saya tidak nolak, salahnya sendiri tidak diterima. Kalau lagi butuh silakan diterima. Atau hadiah-hadiah kecil yang sekiranya kalau kita itu menolak dia akan merasa tersakiti, jangan ditolak. Tapi ya perlu dibedakan, ada lawan jenis ngasih sesuatu. Ada yang tanya itu, Ustaz ini gimana ya kalau saya tolak, takut menyakiti perasaannya. Tolak saja menurut saya. Karena bukan tempatnya itu loh. Contoh yang di kitab ini termasuk hal-hal yang kecil yang menurut kita itu hal yang tidak begitu penting, yang tidak boleh ditolak itu. Contoh dikasih bantal itu tidak boleh ditolak. Kasih manis-manisan, semisal apa itu permen atau apa, itu tidak boleh ditolak. Itu tidak boleh ditolak. Hal-hal yang kecil yang memiliki manfaat yang penting, manfaat yang besar itu tidak boleh ditolak, walaupun menolaknya itu tidak sampai batas hukum haram, begitu. Wa an Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-raihan fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Jika salah satu dari kalian diberi ar-raihan, raihan itu wangi-wangian yang asalnya itu dari tumbuh-tumbuhan yang baunya sangat wangi, maka jangan ditolak. Apa kata Rasulullah? Fa innahu kharaja minal jannah. Karena sesungguhnya wangi-wangian terutama yang jenis raihan itu bibitnya ada di surga. Jadi wangi-wangian itu mengingatkan kita tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, karena di surga itu baunya sangat harum. Tapi ya pasti tidak sama. Tujuan Allah menciptakan wangi-wangian di dunia, kata ulama, liyadhkura bihil ibad tibal jannah, agar orang itu bisa sadar bahwa di surga itu adalah juga baunya harum. Tujuannya apa? Wa yuraghibuna fiha bi ziyadatil a'malis shalihah liyasilu bisababiha ila jannah, agar orang terdorong untuk melakukan amal-amal soleh sehingga dia bisa sampai ke surga. Jadi ada beberapa kenikmatan-kenikmatan yang di surga yang itu diturunkan di dunia. Salah satunya adalah dengan wangi-wangian itu. Orang itu biar berpikir, kata ulama, wangi-wangian di dunia saja sewangi ini, apalagi di surga, bagaimana? Tapi bukan cuma sampai situ, bagaimana caranya saya bisa merasakan wangi-wangian yang ada di surga. Sama juga seperti kenikmatan orang yang sudah punya suami atau istri, itu juga kenikmatan yang ada di surga. Kata orang sekarang itu apa? Surga dunia. Cuma kadang orang cuma mikir seperti itu, tidak mikir bagaimana caranya bisa merasakan surga yang sesungguhnya, ya, dengan melakukan banyak amal soleh. Yang pasti wangi-wangian di dunia tidak sama seperti wangi-wangian yang di surga, karena wangi-wangian yang di surga itu bisa tercium sekitar perjalanan 500 tahun. Wangi-wangian di dunia segini saja sudah tidak tercium. Di surga 500 tahun perjalanan masih bisa tercium. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu kana habbar rayahina ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-faghiyah wal faghiyah zarul hinna. Termasuk jenis parfum yang paling disukai Rasulullah itu adalah al-faghiyah. Faghiyah itu terbuat dari
tumbuh-tumbuhan yang dipakai henna itu wangi baunya, tapi tidak tahu prosesnya seperti apa, yang pasti jadi parfum. Dan kata ulama, parfum itu salah satu fungsinya ghida'ur ruh, bisa menjadi makanan ruh hati, ruh yang di sini nih. Semakin orang sering pakai parfum minyak wangi, semakin ruhnya ini kuat. Dan juga bisa mencerdaskan otak. Yang batin-batin ini bisa terasupi dengan makanan-makanan yang berupa parfum atau minyak wangi. Jadi batinnya orang itu lebih peka, lebih kuat ketika orang tersebut pakai parfum, pakai minyak wangi. Asal tujuannya benar, bukan untuk menarik perhatian lawan jenis. Bisa menenangkan hati. Dan termasuk hal yang dicintai Rasulullah, kita itu niat untuk itba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Itu salah satu fungsinya, cerdas biasanya. Orang wangi-wangi itu cerdas. Tapi orang yang tidak harum itu agak lelet, itu kalau berpikir tidak begitu cerdas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tib war-raihah al-hasanah. Rasulullah itu suka wangi-wangian dan bau-bau yang harum. Wa yasta'miluhuma katsiran. Dan beliau seringkali menggunakan itu. Ya tadi itu fungsinya. Salah satu tujuannya, walaupun Rasulullah itu keringatnya harum, beliau tetap pakai minyak wangi. Kenapa? Kalau tidak pakai minyak wangi, kita tidak bisa niru, karena keringat kita tidak harum. Makanya Rasulullah pakai minyak wangi agar kita bisa al-ittiba, meniru dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu pakai minyak wangi terutama ketika bertemu dengan malaikat. Maka kalau ada orang suka bau-bau yang tidak wangi, maka itu dia tidak mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Dan setan itu memang suka bau-bau yang tidak sedap. Bau-bau yang tidak sedap. Makanya termasuk bau yang tidak sedap itu rokok. Orang mau masuk masjid, mau hadir majelis itu sebaiknya tidak merokok. Apalagi di tengah-tengah majelis, sebaiknya tidak merokok. Walaupun saya bukan orang yang anti rokok, saya biasa-biasa saja ketemu sama orang yang merokok. Tapi saya paling tidak suka itu di dalam satu majelis, masih berlangsung majelis, ada orang merokok. Saya paling tidak suka. Ya karena saya mengikuti guru-guru saya. Dan termasuk wibawanya seseorang itu terletak pada kebersihan dan bau wanginya, bau wangi tubuhnya, bau wangi pakaiannya. Makanya biasanya ulama-ulama, ustadz, habaib, kiai itu kalau ada yang mau salaman itu dikasih ini dulu, parfum dulu. Masa tidak kuat beli parfum? Beli paketan kadang sebulan 2 kali 3 kali kuat. Beli parfum tidak kuat. Ya parfum mencari yang asli, jangan yang pakai alkohol, yang bibit itu lebih bagus karena untuk menyenangkan orang. Wa yaqulu wa yakhussu alaihima wa yaqulu hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ada 3 hal yang dicintakan Allah kepada Rasulullah, yaitu pertama an-nisa, perempuan. Rasulullah cinta kepada perempuan bukan karena Rasulullah ini hiperseks kalau istilah orang barat. Masa nabinya orang Islam itu istrinya 9? Bukan karena apa? Karena memang itu adalah perintah Allah. Coba ya, Rasulullah kalau misalkan mau cari yang perawan, yang masih gadis, yang cantik, banyak, dan kemungkinan besar pasti tidak ada yang mau nolak kalau Rasulullah yang menawarkan, karena Rasulullah adalah orang yang paling tampan. Tapi coba istri pertamanya Rasulullah usianya jauh lebih tua. Berapa? Sayyidah Khadijah dinikahi Rasulullah usia berapa? 40 loh, bayangkan loh. Rasulullah umurnya berapa? Masa begitu dikatakan hiperseks, orang yang gila seks? Ini sama persis seperti yang dialami Habib Umar bin Hafid. Habib Umar ini saking berusahanya untuk mencontoh apa-apa yang dari Rasulullah. Pertama kali Habib Umar itu menikah dengan seorang janda. Itu pernah ditawar oleh gurunya Habib Muhammad Al-Haddad.
Habib Muhammad Al-Haddad ini dari Baito yang kemudian jadi mertuanya beliau. Habib Muhammad ini banyak pilihannya itu. Ini ada gadisnya. Ternyata apa? Habib Umar justru milih yang usianya lebih tua dan janda. Saking pengennya mencontoh Rasulullah itu. Orang sekarang pengen poligami, istri pertamanya mestinya janda. Masa poligami cantik, lebih cantik. Ini alasannya pengen contoh Rasulullah, pengen hal yang lain. Ya walaupun niatnya apapun ya tetap halal ya. Tapi ya masa ya coba dibedakan lah. Mana pengen mencontoh Rasulullah, mana hal-hal yang apalagi kadang-kadang orang itu sembunyi-sembunyi. Nah, walaupun secara fikih tidak apa-apa, tetap sah walaupun tanpa izin dari istri yang pertama. Tapi secara aturan negara tetap wajib izin. Itu ada formulir tertulisnya wajib izin. Walaupun secara agama juga ada masalah itu. Jadi salah satu hikmahnya Rasulullah itu kenapa kok banyak istrinya? Pertama karena memang perintah Allah. Yang kedua karena Rasulullah itu punya sifat pemalu. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan suami dan istri itu tidak akan mungkin disampaikan kepada orang lain secara langsung. Jadi lewat istri-istrinya itu. Sehingga syariat ini tersebar luas. Jadi Rasulullah itu sangat pemalu orangnya. Walaupun laki-laki tapi sangat pemalu, terutama hal-hal yang bersifat privasi, yang pribadi. Dan itu akan disampaikan kepada istri-istrinya beliau. Kemudian disampaikan kepada umat, sehingga syariat ini bisa tersebar luas. Dan di hadis itu disebutkan bahwasanya hubbiba ilayya min dunyakum, dicintakan kepadaku. Artinya Rasulullah itu memang wataknya tidak suka kepada perempuan sebenarnya, dicintakan oleh Allah. Kenapa sih kok rata-rata para nabi dan para rasul itu istrinya banyak? Tidak ada istrinya satu itu. Kenapa? Tidak ada. Karena nabi dan rasul itu di dalam hatinya ada cahaya, ada nur. Ketika cahaya itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, ke dadanya, bahkan sampai ke otot-ototnya, maka nafsu itu bisa menjadi syahwatnya semakin kuat. Maka agar terkontrol dan tidak melakukan hal yang haram, sehingga dia mempunyai istri yang banyak. Orang yang banyak zikirnya, banyak sholawatnya, banyak baca Qur'annya, biasanya syahwatnya itu besar. Karena ininya beda, ruhnya itu beda. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah itu menjadikan sholat itu hobinya. Kalau lagi sumpek, lagi galau, itu solusinya sholat. Kalau kita pengen mencontoh Rasulullah, hobi kita apa? Itulah. Oh, sumpek, sholatnya ditinggal, tidak bisa, tidak dapat solusi. Pokok sebesar apapun masalah, seruat apapun masalah, sebanyak apapun masalah, selama hubungan kita baik dengan Allah, semuanya akan baik-baik saja. Menjadi kecil. Benar kata Habib Abdul Qadir kemarin yang isi itu. Pokok orang itu tidak usah repot. Sholatnya benar, hal yang wajib dikerjakan, sebesar apapun masalah, kecil, ringan, semua akan baik-baik saja selama hubungan kita baik dengan Allah. Tapi kalau hubungan kita tidak baik dengan Allah, hati-hati, ambang kehancuran itu. Besar masalah itu Allah akan menghancurkan karena hubungan kita tidak baik sama Allah, tidak baik. Wa riwayatu hubbiba ilayya min dunyakum salasun la aslalaha fafil mawahib qala Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar inna lafdz salas lam yaqa fi syai'in min turuqihi wa ziyadatuhu tufsidul makna wa kadzalika qauluhul wali al-Iraqi fi amalihi. Ini masih menjelaskan tentang riwayat hadis, tidak perlu saya jelaskan, yang penting isinya. Wa ibaratu laisat hadhil lafdha wa hiya salasun fi syai'in min kutubil hadis wa hiya mufsidatun lil makna.
Fa inna shalat laysat min umurid dunya wa kadza sarraha bi Az-Zarkashi wa ghairuhu kama hakahu syekhuna yakni al-Hafidz As-Sakhawi fil Maqasidil Hasanah wa aqarrahu intaha wa ankarahu aidan Ibnul Qayyim wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tiba wa yakrahu ar-ra'iha ar-radi'ah. Rasulullah itu suka terhadap wangi-wangian dan sangat benci terhadap bau yang tidak wangi. Makanya wasta'inu bis sabri as-shalah. Kunci menghadapi setiap permasalahan itu 2S. Sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was-shalah. Kadang kalau ada orang terkena ujian masalah, dia salatnya tetap, tapi sabarnya tidak bisa menemukan solusi. Kadang ada orang sabar tapi tidak salat, tidak ada. Wasta'inu bis sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan perantara sabar dan sholat, semuanya akan ada solusi. Pokoknya kalau ada apa-apa itu sholat. Terutama ketika mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, problem yang sangat banyak, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Dan termasuk yang bisa kita contoh itu Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang kemudian menurunkan duriyah Rasul itu. Setiap apapun dia punya permasalahan, minta petunjuk kepada Allah melalui salat istikharah dan diberikan petunjuk oleh Allah. Jangankan untuk hal-hal ujian atau apa. Satu contoh begini ya. Misal ada orang merasa diserang oleh orang lain, anggap disantet, disihir. Itu dengan kita salat hajat kemudian minta kepada Allah ditunjukkan, itu hadir orangnya di dalam mimpi. Tapi itu hal yang tidak begitu penting sebenarnya. Tapi kalau pengen tahu, hanya waspada saja, sholat hajat 2 rakaat, setelah itu minta pertolongan kepada Allah, petunjuk kepada Allah, hadir di dalam mimpi. Kalau tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, itu hadir. Semua petunjuk dari Allah itu bagus. Makanya jangan terlalu banyak mikir, saya banyak masalahnya di ini dan itu. Tidak mau minta, tidak mau doa, ya gimana dapat petunjuk dari Allah? Tidak bisa. Ya harus berdoa, minta petunjuk dari Allah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan minyak wangi atau parfumnya Rasulullah. Dan kalau dikasih parfum itu bagusnya dengan pakai telapak tangan, dala. Saya pernah lihat videonya siapa yang ulama dari Mesir itu, Al-Hasani, Syekh Yusri. Jadi tidak seperti ini kalau dikasih parfum, tidak di punggung telapak, tapi yang bagus itu di sini. Kalau bagi laki-laki ini jenggotnya, baru hal-hal yang lain. Jadi bukan cuma ininya, tapi ini jenggot juga sunnah untuk dipakai minyak wangi. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Iya, kalau udah ada jenggotnya enggak usah. Di kepala ini juga sunnah dipakaikan minyak wangi kepala. Pokoknya hal-hal yang sering menyebabkan bau badan. Berarti mana? Ketiak, apalagi. Pokoknya di area-area yang cepat berbau itu juga sunnah dipakaikan minyak wangi. Ada pertanyaan lain? Silakan. Insyaallah pada pembahasan yang setelahnya kita akan membahas tentang suara Rasulullah seperti apa. Apakah suaranya itu merdu atau bagaimana dan bisa terdengar jarak berapa kilo? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.